salam sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walau belajar dari rumah. Untuk mata pelajaran IPA, untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia atau sistem perkembangbiakan. Kenapa manusia harus berkembang biak? Tentu tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunan. Materi yang akan kita bahas, yang akan dipelajari yang pertama adalah pembelahan sel, kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas dulu bagian A dan bagian B. Apa itu sel? Ini sekedar mengingatkan materi ketika kelas 7. Sel itu adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup atau yang menyusun makhluk hidup. Apa tujuan sel mengalami pembelahan? Ada 3. Yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya kalian tidak langsung sebesar seperti sekarang, tidak setinggi sekarang. Tentunya kalian dari bayi dulu. Nah, mengalami proses pertumbuhan dan mengalami proses perkembangan. Kenapa bisa bertambah tinggi? Kenapa bisa bertambah berat? Itu karena sel-selnya mengalami pembelahan. Yang kedua adalah untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ketika kita sakit, banyak sekali sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, sel-sel tubuh itu akan diganti dengan sel-sel yang baru. Sel yang baru dari mana? Dari proses pembelahan sel. Kemudian yang ketiga adalah untuk perkembangbiakan atau reproduksi. Kita manusia asalnya dari satu sel telur dari ibu, sel sperma dari ayah. Nanti bertemu, terjadi fertilisasi di dalam rahim, menempel di dalam perut ibu selama 9 bulan. Yang tadinya dari satu sel, dia akan membelah sampai terbentuk satu individu. Jadi tujuan sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Pembelahan sel itu sendiri kalian bisa mengamati di sini ada 2 jenis. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis di sini bisa terlihat perbedaannya. Kalau mitosis dari satu sel membelah menjadi 2 sel yang baru. Sedangkan kalau meiosis dari satu sel membentuk 4 sel anakan yang baru. Dilihat dari jumlah kromosomnya juga berbeda. Kalau mitosis kromosom induknya 46, anakan yang terbentuk juga kromosomnya 46. Sedangkan kalau meiosis kromosom indukannya 46, kromosom anakannya kromosomnya berjumlah 23 atau sifatnya haploid setengahnya. Kalau yang mitosis sifatnya diploid. Nah, pembelahan mitosis ini biasa terjadi pada sel-sel tubuh, pembelahan sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis ini biasanya terjadi pada sel-sel kelamin atau organ-organ reproduksi. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat mitosis itu apa, meiosis itu apa. Pembelahan mitosis di sini kita lihat, sambil dilihat ada stage of mitosisnya. Ini adalah tahap-tahap mitosisnya ya. Pembelahan secara mitosis ini menghasilkan, tadi sudah Ibu jelaskan, 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. 46 kromosom, anakannya pun 46 kromosom. Kemudian pembelahan mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Ya, jadi untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak ini biasanya pembelahannya adalah pembelahan mitosis. Jumlah sel anakannya diploid 2N ya. Kemudian siklus hidupnya mengalami 2 fase pertumbuhan yaitu interfase dan fase pembelahan. Kita lihat di sini untuk fase pembelahannya nanti ada 4 fase. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Diawali dengan interfase terlebih dahulu. Kita lihat fase interfase. Fase interfase ini berarti fase masih pertumbuhan, belum mengalami pembelahan. Di mana fase interfase ada G1, S, dan ada G2. G1-nya ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Ada lisosom, ada mitokondria, organel-organel selnya, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Kemudian nanti masuk ke tahap S. Tahap S ini adalah tahap sintesis, ada proses replikasi DNA, ada proses replikasi kromosom. Kemudian fase G2 terjadi pertumbuhan organel yang sudah terbentuk di tahap G1 mulai mengalami perkembangan. Kemudian selanjutnya masuk profase.
pada propase benang-benang kromosom atau kromatinnya memendek, kemudian berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membran intinya mulai hilang. Ya, membran intinya hilang. Kemudian pada sel hewan biasanya sentriol ini yang ujung-ujung akan memisah menuju kutub-kutub, kedua kutubnya ini. Ya, kemudian selanjutnya fase terbentuk benang-benang spindle yang ini, benang-benang spindle. Kemudian kromosom berada di bagian tengah atau di bagian ekuator. Ini siap untuk membelah menjadi dua. Masuk ke tahap berikut. Anafase, benang-benang spindlenya memendek, lalu kromatid ini pasangan kromosom menuju ke bagian ujung, mulai terjadi sitokinesis atau pembelahan sel menjadi dua. Ya, selanjutnya masuk telofase, tahap terakhir, di mana kromatid sudah sampai ke ujung-ujung. Kemudian mulai terbentuk selaput intinya. Selaput inti terbentuk, kemudian sel membelah menjadi dua atau proses sitokinesisnya sudah selesai. Meiosis ini tadi sudah dijelaskan di awal, pembelahan meiosis ini terjadi biasanya pada sel kelamin, menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kalau pada manusia jumlah kromosomnya 46, nanti kalau membelah secara meiosis maka sel anakannya memiliki 23 pasang kromosom setengahnya. Pembelahan meiosis ini tadi bertujuan untuk berkembang biak secara seksual dalam proses pembentukan gamet, ya. Kemudian meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel yang sifatnya diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel yang sifatnya haploid. Kalau tahap-tahapnya antara mitosis dan meiosis sama. Hanya pada meiosis terjadi pembelahan 2 kali, sehingga ada propase 1, ada propase yang kedua, ada metafase 1, ada metafase 2, ada anafase 1, ada anafase 2, ada telofase 1 dan ada telofase 2. Mari kita lihat seperti apa. Tahap interfasenya sama dengan pada pembelahan mitosis. Propase 1, lihat membran intinya mulai menghilang. Ini membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong pembelahan atau spindle tadi. Kromosomnya menebal, ya, kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran molekul DNA. Kemudian yang berikut adalah fase metafase 1. Lihat di sini kromosomnya mulai berjajar di bagian tengah. Ya, berikatan dengan benang spindle. Kemudian fase kedua, kromosom homolognya mulai ke ujung, ya. Kemudian membran selnya mulai melekup, ya. Terjadilah kromosom yang tadinya berpasangan menjadi haploid. Ini berpisah menjadi haploid. Yang tadinya diploid 22 jadi 1-1. Selanjutnya fase 1, telofase 1, membran intinya mulai terbentuk, nukleusnya mulai terbentuk, terjadi proses sitokinesis sehingga sel membelah menjadi 2. Lalu lanjut lagi ke propase yang kedua. Nah, propase yang kedua, masing-masing 2 sel anakan ini akan kembali mengalami pembelahan sama. Sel nukleusnya atau dinding nukleusnya dia menghilang dulu, lalu terbentuk lagi benang-benang spindle. Metafase kedua sama, kromosom berjajar di bagian tengah. Ya, kemudian nah ini mulai membelah. Yang tadinya berpasangan menjadi 1. Nah, selanjutnya
mulai terbentuk 4 sel yang sifatnya haploid. Jadi bisa terlihat perbedaannya antara mitosis dengan meiosis. Kalau mitosis, satu sel indukan menjadi 2 sel anakan. Kalau meiosis, satu sel indukan menjadi 4 sel anakan. Kalau mitosis, sel indukannya sifatnya diploid atau 2N, sel anakannya juga diploid atau 2N. Sedangkan kalau meiosis, sel indukannya diploid, sel anakannya haploid atau N. Mitosis terjadi pada pembelahan sel-sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada pembelahan sel-sel kelamin. Akan masuk ke struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Tentunya ada 2 jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian dari organ reproduksi pada laki-laki dan bagian-bagian dari organ reproduksi pada perempuan. Berikut masing-masing fungsinya dan proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Kita lihat organ reproduksi laki-laki ada apa saja sih? Secara garis besar dibedakan jadi 2. Ada bagian eksternal, ada bagian internal. X itu artinya luar, in itu artinya dalam. Jadi yang bagian luarnya itu adalah ini penisnya. Penisnya. Ini adalah alat kopulasi, fungsinya untuk tempat keluarnya sperma dan juga tempat keluarnya urin. Sedangkan yang bagian dalamnya ini ada yang namanya testis nih. Testis itu dibungkus oleh lapisan yang paling luar. Lapisannya namanya skrotum. Testis ini fungsinya untuk apa? Testis ini tempat diproduksinya sperma atau sel kelamin laki-laki. Nah, skrotum ini yang membungkus testis. Skrotum ini yang membungkus testis. Kemudian nanti kalau sperma sudah diproduksi, maka akan disimpan sementara untuk dimatangkan di epididymis. Dari epididymis kalau sudah matang, sperma nanti akan disalurkan melalui saluran vas deferens. Ini yang ini. Nah, dari vas deferens nanti akan ditampung ke sini. Nah, nanti dikeluarkannya lewat penis, sama dengan saluran urin atau saluran air kencing. Itu yang pada laki-laki. Gambar sebelahnya ini apa? Ini gambar testis. Kalau dibelah dalamnya seperti ini, terdiri dari saluran-saluran atau tubulus seminiferus. Nah, disinilah tempat diproduksinya sel-sel sperma pada laki-laki. Kemudian kita lihat perempuan, sama ada bagian luar, ada bagian dalamnya. Yang bagian luar itu terdiri dari vagina dan serviks. Kemudian yang bagian dalam ini ada uterus. Uterus itu adalah rahim, tempat menempelnya zigot atau embrio, tempat tumbuhnya berkembangnya janin adalah di uterus. Kemudian ada opiduk, opiduk atau saluran telur atau disebut juga dengan tuba Fallopi. Kemudian di sini ada fibrae. Fibrae ini menempel ke ovarium. Ini fibrae ini fungsinya untuk menangkap sel telur. Sedangkan ovarium ini ada sepasang kiri dengan kanan. Apa fungsi dari ovarium? Ovarium itu adalah fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur diproduksinya 1 bulan, nanti keluarnya 1 bergantian dari kiri dengan kanan masuk ke dalam opiduk nanti. Nah, proses fertilisasi terjadinya di sini. Pertemuan antara sel kelamin jantan dengan betina, antara sel telur dengan ovum ini terjadinya di dalam opiduk atau di dalam tuba Fallopi. Di sini terjadi proses peleburan atau fertilisasi. Lalu kalau endometrium apa? Endometrium itu adalah dinding rahim yang biasanya kalau sedang hamil perempuan, dinding rahimnya mengalami penebalan. Kenapa mengalami penebalan? Karena dia tempat nanti adanya janin, untuk berkembang janin dari zigot awalnya. Kalau tidak hamil maka dinding rahimnya ini tetap menebal, nanti akan meluruh keluar sebagai menstruasi yang sering dialami oleh wanita yang sudah balik. Selanjutnya, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama dulu yang laki-laki.
Di organ reproduksi laki-laki di bagian testis tadi terjadi yang namanya proses spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, prosesnya terjadi melalui pembelahan meiosis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lihat di sini di gambarnya, di bagannya ada spermatogonium, nanti akan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer meiosis 1 mengalami pembelahan pertama, meiosis pertama, menjadi spermatosit sekunder 2 anakan. Nah, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi 4 sel anakan yang disebut dengan spermatid. Nanti spermatid ini berdiferensiasi atau berkembang membentuk spermatozoa. Ada 4. Jadi dari 1 spermatogonium terbentuk 4 spermatozoa atau sperma atau sel kelamin jantan. Sedangkan ini tadi terjadinya di ovarium adalah proses oogenesis. Apa itu oogenesis? Proses pembentukan sel telur. Prosesnya sama, meiosis 1 dan meiosis 2, di mana oogonium atau sel awal dari sel telur akan mengalami perkembangan menjadi oosit primer. Oosit primernya mengalami pembelahan meiosis ke-1, jadi oosit sekunder dan badan kutub primer. Nanti oosit sekunder membelah lagi meiosis kedua, membentuk ootid dan membentuk badan sekunder. Nah, yang badan kutub primer juga nanti membelah menjadi 2, menjadi badan kutub sekunder. Nah, badan kutub sekunder nanti ini tidak akan berkembang menjadi ovum. Yang berkembang menjadi ovum hanya 1 ootid tadi, berkembang menjadi ovum atau menjadi sel telur. Kemana badan sekunder, badan kutub sekunder yang lainnya ini mengalami degenerasi atau hancur atau meluruh. Nah, ovum inilah yang nanti akan dikeluarkan oleh ovarium setiap bulannya 1. Nanti kalau terjadi proses pembuahan atau perkawinan, sperma akan bertemu dengan ovum, terjadi sasi. Kemudian pada perempuan tadi ada yang namanya menstruasi. Jadi setiap wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan 1 sel telur bergantian dari kiri dengan kanan. Apabila terjadi fertilisasi akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan sel endometrium. Jadi nanti sperma masuk lewat vagina lalu langsung masuk ke opiduk. Nah, di opiduk ini nanti kalau terjadi pembuahan maka sel telur atau ovum akan bertemu dengan sel sperma, terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi kalau sudah terjadi fertilisasi maka membentuk zigot. Zigotnya nanti nempel di dinding rahim. Ya, di dalam uterus dia akan berkembang menjadi janin. Bagaimana kalau belum menikah, belum terjadi pembuahan, maka dinding dari uterus atau dinding rahim yang sudah menebal ini akan keluar, akan meluruh. Nah, itulah yang disebut dengan menstruasi. Jadi darah yang keluar pada saat menstruasi itu adalah karena proses penebalan dari dinding endometrium dan proses meluruhnya dari sel telur yang tidak dibuahi. Kemudian kita lihat proses fertilisasi ini tadi, sebulan sekali kan ovarium melakukan ovulasi atau pengeluaran sel telur. Nah, kalau ada sperma yang masuk, nanti kalau yang sudah menikah akan terjadi proses fertilisasi di mana? Di opiduk atau di tuba Fallopi, di saluran telur. Ya, di saluran telur. Opiduk fertilisasi itu apa? Proses perleburan antara sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau ovum membentuk zigot. Zigot itu apa? Bakal janin yang nantinya akan berkembang menjadi bayi kalau sudah lahir. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebagai bahan tambahan, silakan kalian membaca dari buku paket dan buku modul. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.